Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak, tak terhingga. Namaku Arman, usiaku baru 23 tahun. Aku hanya seorang pemulung muda yang hidup dari sisa-sisa sampah kota. Aku tinggal di Gubuk Reot dekat jembatan sungai kecil, tempat para pemulung lain juga biasa singgah. Setiap pagi aku mulai berjalan sejak azan subuh, berkumandang, menyusuri gang-gang sempit, kadang sampai ke kompleks perumahan mewah yang pagar-pagarnya menjulang tinggi. Pagi itu aku menyusuri perumahan elit di kawasan Ciputat. Tak biasanya aku berani masuk ke sana. Tapi pagi itu entah kenapa aku merasa dipanggil. Aku mendorong gerobak pelan-pelan. Jalan masih basah oleh embun. Saat sampai di depan rumah besar bercat putih dengan tulisan Rumah Bu Aminah, di depan pagar besi hitamnya, aku mendengar suara dari dalam rumah. Mas pemulung, sini sebentar. Aku tertegun. Suara itu lembut tapi tegas. Aku menengok dan melihat seorang wanita paruh baya mengenakan daster hijau dan kerudung merah muda. Kulitnya putih, tubuhnya semok, dan wajahnya luar biasa cantik untuk ukuran wanita seusia itu. Ia tersenyum padaku, matanya berbinar. "Namamu siapa, Mas?" tanyanya. "Arman, Bu," jawabku gugup. "Mas Arman bisa bantuin ibu enggak? Ada kardus dan botol bekas di belakang, tapi tukang bersih-bersih belum datang." "Tentu Bu, saya bantuin." Aku masuk ke halaman rumah. Pagi itu menjadi awal dari segalanya, awal dari sebuah kisah yang tak pernah kubayangkan. Setelah itu, hampir setiap pagi aku selalu mampir ke rumah Bu Aminah. Ia mulai terbiasa memanggilku untuk mengangkut barang bekas, lalu menawarkan sarapan. Kadang, ku bantu menyapu halaman atau membersihkan kolam kecilnya. Dan setiap hari itu pula, perasaanku padanya makin berbeda. Ada yang menggoda dari cara ia memandangku. Matanya selalu memelukku. Bahkan ketika aku tak berani menatap langsung, aku bisa merasakan panasnya tatapan itu di punggungku. Suatu pagi, setelah aku selesai membersihkan gudang belakang, ia mengajakku duduk di teras. "Kamu kuat banget, ya? Badanmu keringetan tapi tetap segar," katanya sambil menyodorkan teh manis. Aku hanya tersenyum. "Kamu nggak pernah kerja lain selain mulung?" "Enggak, Bu. Saya cuma lulusan SMP." "Sayang ya, padahal kamu ganteng juga. Kalau rapi bisa lo bikin perempuan jatuh hati." Aku tercekat. Apa maksudnya? Lalu ia bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum pintu ditutup, ia menoleh ke arahku dan berkata, "Pelan, besok pagi datang lebih awal. Ya, ibu mau kasih kamu sesuatu." Aku tidak bisa tidur malam itu. Jantungku berdebar. Pikiranku melayang ke arah yang aneh-aneh. Apa maksud Bu Hajah? Aku tak tahu bahwa keesokan paginya akan menjadi titik awal dari segalanya. Pagi masih remang. Azan subuh baru saja usai saat aku melangkah dengan tergesa ke rumah Bu Aminah. Langkahku berat, tapi hatiku penuh tanda tanya. Apa maksudnya kemarin bilang mau kasih sesuatu? Aku tiba tepat pukul 5 pagi. Gerbang rumahnya belum terkunci. Biasanya pagar itu baru dibuka setelah matahari naik, tapi pagi itu seperti sudah disiapkan. "Mas Arman," suara lirih memanggil dari balik pintu depan. "Iya, Bu. Saya datang seperti yang Ibu bilang." "Masuk." "Ya, pelan-pelan aja, yang lain masih tidur." Aku masuk perlahan. Rumah itu tenang, hanya suara jam dinding yang terdengar. Bu Aminah sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan daster satin warna biru gelap dengan kerudung tipis yang hanya menggantung di lehernya. Rambutnya disanggul rapi dan aroma melatinya sangat menyengat. "Duduk sini, Mas." Aku duduk gelisah. Mataku tak sanggup menatapnya langsung. Tapi dari sudut mata, aku tahu Bu Aminah menatapku dalam-dalam. "Ada yang ingin Ibu kasih."
Ia berjalan perlahan ke arah lemari kaca, lalu mengambil sebuah kotak kecil. Ini buat kamu. Aku buka. Di dalamnya ada dompet baru, sabun wangi, dan pakaian bersih. Saya beliin baju. Kamu ganteng, Man. Sayang kalau kumal terus. Aku tersentak. Terima kasih, Bu. Tapi saya malu nerima ini. Jangan malu, Ibu juga dulu pernah susah. Kamu ingat cerita saya soal almarhum suami? Iya, Bu. Katanya dulu kerja keras dari nol. Nah, Ibu suka orang yang berjuang seperti kamu. Ia lalu berdiri memandangku dengan mata yang sulit dijelaskan antara kekaguman dan rasa ingin memiliki. Mas Arman, kamu punya pacar? Aku kaget. Belum, Bu. Kalau kamu suka sama orang, kamu bakal jujur? Aku mengangguk. Kalau ibu bilang, ibu suka kamu bakal anggap ibu aneh? Darahku mendidih, tenggorokanku tercekat. Aku tak tahu harus jawab apa, tapi yang mengejutkan, Bu Aminah mendekat, ia menyentuh tanganku. Lembut, hangat. Jangan bilang apa-apa, diam saja. Ibu tahu kamu laki-laki baik. Dan pagi itu di ruang tamu yang hening, waktu seakan berhenti. Ia memelukku perlahan lalu membisikkan sesuatu. Tolong, temani ibu kesepian. Aku tak tahu bagaimana itu terjadi, tapi pagi itu bukan hanya tubuh kami yang menyatu, tapi juga sesuatu yang jauh lebih rumit, sesuatu yang akan mengubah hidupku. Aku meninggalkan rumah itu menjelang matahari naik, jantungku berdebar, bajuku masih harum dengan aroma Bu Aminah. Aku tersenyum sendiri sepanjang jalan. Tapi aku tak tahu bahwa peristiwa yang terjadi pagi itu akan berbuntut panjang, karena beberapa minggu kemudian, sebuah kabar menggetarkan dunia kecil kami. 3 minggu telah berlalu sejak pagi itu, pagi yang tak akan pernah kulupakan. Setiap kali aku melewati rumah Bu Aminah, jantungku berdebar kencang, tapi kami tidak bertemu sesering sebelumnya. Ia mulai jarang memanggilku. Aku sempat berpikir mungkin ia menyesal, mungkin ia malu. Namun pagi itu saat aku sedang memilah sampah di pinggir jalan kompleks, tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Kaca jendela diturunkan perlahan. Mas Arman, aku mendongak. Ternyata sopir pribadi Bu Aminah. Bu Aminah minta kamu datang ke rumah sekarang. Aku terdiam, ada rasa was-was. Sesampainya di sana, aku langsung dibawa masuk ke ruang tamu. Tak lama kemudian, Bu Aminah muncul. Wajahnya terlihat pucat, tapi tetap anggun. Ia mengenakan gamis putih dan jilbab lebar. Matanya sembab, seolah baru selesai menangis. Arman, duduk sini. Aku duduk dengan hati yang gemetar. Ia menatapku lama, sangat lama lalu menghembuskan napas panjang. Aku telat datang bulan, Man. Dunia seolah berhenti. Aku belum yakin, tapi sudah hampir 4 minggu. Dan kamu tahu sendiri aku sudah janda 5 tahun enggak pernah dekat dengan siapapun. Jadi kalau memang ini terjadi, aku tak sanggup menjawab. Arman, kamu ayahnya. Tubuhku seperti disambar petir. Seorang pemulung menghamili seorang Bu Aminah, janda tajir terpandang dan sering jadi donatur masjid besar di kampung ini. Bu, saya siap tanggung jawab. Tapi saya ini siapa? Saya cuma pemulung. Ia tersenyum tipis. Justru itu, aku yang bodoh. Aku yang terlalu mengikuti hati saat itu. Tangannya gemetar memegang gelas. Aku merasa sangat bersalah. Tapi ini belum selesai, katanya, karena ada yang mulai curiga, pembantu di rumah ini, dan yang paling parah, adik almarhum suamiku. Degree. Aku baru tahu kalau Bu Aminah masih tinggal satu kompleks dengan iparnya, Pak Amir yang terkenal galak dan sangat menjaga nama baik keluarga. Kalau dia tahu aku hamil dan tahu kamu pemulung, dia pasti ngamuk. Dia bisa laporin kamu, Man. Aku makin bingung. Rasanya ingin kabur dari dunia. Namun Bu Aminah justru menggenggam tanganku. Kita harus sembunyikan ini. Setidaknya untuk sementara waktu, aku akan periksa kandungan diam-diam.
Kamu tetap seperti biasa, seolah enggak pernah terjadi apa-apa. Tapi ternyata tidak semudah itu, karena keesokan harinya saat aku sedang memilah botol di dekat masjid, Pak Amir datang menghampiriku. Wajahnya garang, sorot matanya tajam menusuk. Kamu yang namanya Arman? Ya, ikut saya, sekarang juga. Aku dibawa oleh Pak Amir ke sebuah ruangan kecil di belakang masjid. Tidak banyak orang, tapi suasananya mencekam. Wajahnya menatapku penuh curiga. Sorot matanya menuduh. Bahkan sebelum aku berkata sepatah kata pun, jawab terus terang, kamu sering ke rumah Bu Aminah kan? Aku menelan ludah. Iya pak, bantuin bersihin dan angkut barang bekas. Cuma itu, suaranya meninggi. Aku diam. Kamu pikir saya bodoh? Pembantu di rumah udah lapor. Kamu sering masuk pagi-pagi, kadang malam juga pernah kelihatan keluar lewat pintu belakang, dan sekarang dia hamil. Kamu tahu itu? Aku terdiam tak bisa bicara, keringat dingin membasahi punggungku. Pak Amir menggebrak meja. Berarti benar kamu yang ngelakuin? Pak, saya tanggung jawab. Saya enggak maksud ganggu Bu Aminah. Semua terjadi karena kami saling suka. Matanya makin membara. Beberapa bulan kemudian, di tengah semua tekanan dan omongan buruk dari warga, kami menikah secara sederhana di rumah kecil kontrakan milik sahabatnya. Hanya ada beberapa orang yang hadir, tidak ada tenda, tidak ada pesta, tapi kami berdua saling menggenggam erat dan tahu bahwa cinta kami sedang diuji. Bu Aminah memutuskan pindah dari rumah mewahnya. Rumah yang dulu penuh kemewahan, kini ia tinggalkan demi hidup sederhana bersamaku. Kami tinggal di pinggiran kota menyewa rumah kecil tapi nyaman. Ia mulai berjualan kue dan aku berhenti memulung. Aku bekerja sebagai kurir sayur keliling. Kami menjalani hari demi hari dengan perjuangan dan cinta. Beberapa bulan kemudian, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Kami beri nama Rizky Arman, gabungan dari namanya dan namaku. Saat pertama kali aku menggendongnya, aku menangis. Aku bukan siapa-siapa, tapi kini aku punya istri yang kuat dan anak yang kusebut cahaya hidupku. Dan sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan hanya kehamilan yang mengubah hidup kami, tapi cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan stigma. Aku bukan lagi Arman si pemulung. Aku adalah suami dari seorang wanita hebat.